sekali ya Ustazah, kecil-kecil begitu udah melakukan hal yang seperti itu, sangat menakutkan. Iya nih Mbak Eva, memang kondisi anak Indonesia zaman sekarang sedang seperti itu. Seperti itu ya Ustazah. Ustazah, saya ingin bertanya dong, ya, bagaimana sih Ustazah caranya membentuk generasi muda yang tauladan dan generasi-generasi muda yang madani? Jadi sebenarnya ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan oleh orang tua. Misalnya saja nutrisi, ASI seperti itu. Kemudian ada juga pola asuh yang baik dari orang tua. Untuk membentuk generasi muda yang tangguh sejak dini, kita memerlukan Aishuteru. Apa itu Aishuteru? Air susu ibu dan tips mengasuh anak ala Rasulullah SAW sebagai solusi cerdas untuk sang buah hati. Menurut firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 233, dijelaskan bahwa dianjurkan kepada orang tua untuk memberikan ASI kepada bayinya demi mencukupi kebutuhan nutrisi bayi. Dalam dunia kesehatan sendiri, hal itu juga dianjurkan setidaknya 6 bulan pertama sejak kelahiran diberikan ASI tanpa makanan pendamping yang biasa disebut dengan ASI eksklusif. ASI memiliki begitu banyak manfaat untuk bayi. Beberapa di antaranya ialah 1. ASI mudah dicerna oleh sistem pencernaan bayi. ASI juga meningkatkan kedekatan emosional antara ibu dan anak ketika menyusui. ASI juga bermanfaat bagi bayi untuk mencegahnya agar tidak gampang sakit karena membantunya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Selain itu, ASI juga berperan penting terhadap perkembangan kognitif bayi. Sebagai orang tua yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah seharusnya kita menerapkan pola asuh sesuai ajaran Rasulullah. Karena orang tua merupakan kunci utama untuk membentuk kepribadian anak yang soleh dan soleha. Lalu, bagaimana tips triknya? Berikut ini. 1. Mendidik anak untuk mengenal sholat. Sesuai hadis riwayat Abu Dawud, yakni perintahkan anak-anakmu untuk sholat saat mereka telah berusia 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika mereka berusia 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. 2. Jauhkan anak-anak dari hiasan dunia yang tidak baik, dan sebagai gantinya, yakni memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran, memberikan buku ataupun majalah yang berisi kisah Nabi, Rasul, kisah Islami lainnya, atau hal mendidik lainnya. 3. Membiasakan anak untuk menutup aurat. 4. Berikan nasihat pada anak apabila anak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, jika Rasulullah mendapatkan ada salah seorang dari anggota keluarganya yang berdusta, maka beliau akan terus melawan sikap tersebut hingga dia, orang itu, bertaubat. 5. Mengajarkan anak untuk hidup dalam kesederhanaan, tidak berlebihan dalam memintakan sesuatu yang tidak bermanfaat, sesuai ajaran Rasulullah SAW yang selalu hidup dalam kesederhanaan. 6. Mendoakan kebaikan untuk anak-anak. Jangan sampai ada pembatas ataupun hijab antara kedua orang tua dengan anak. 7. Bila anak mendapatkan permasalahan pada saat memasuki usia sekolah, alangkah baiknya untuk mengajaknya terbuka dan menceritakan permasalahan yang dialami. Jadi, wujudkan rasa cinta kita pada generasi emas bangsa dengan Aishuteru.